of change. Saya menggunakan bahasa filsafat agent rasional bahwa manusia, mahasiswa adalah sebagai bukan hanya sekedar agent of change, tetapi juga agent of rational. Siklus morality juga begitu ya ternyata. Ketika misalnya kita melakukan penyimpangan dari korupsi yang kecil-kecil menjadi korupsi yang besar, moralitas itu tidak terbentuk begitu saja, tetapi dia adalah terbentuk jauh sebelumnya. Ketika misalnya kita sudah melakukan sedemikian rupa dan melakukan terus-menerus hal yang menyimpang, pada akhirnya juga akan melakukan penyimpangan besar. Selanjutnya saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada Abangda Dr. Andri Ardiansyah MPD untuk menyampaikan perihal tema yang kita diskusikan pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bingung mau ngomong apa lagi. Seharusnya sudah selesai semua kan? Pak Dokter, Bang Mujahid, sama Bang Taufik sudah selesai semua bicaranya. Bicara tentang moralitas sudah selesai. Bicara tentang peradaban selesai. Bicara persatuan selesai. Saya mau bicara apa? Bicara mahasiswa. Anda semua mahasiswa. Saya bingung ngomong apa? Atau misalnya kita tutup saja? Oke, baik, terima kasih teman-teman. Saya sedang sakit, alhamdulillah masih bisa hadir Bang. Alhamdulillah, terima kasih. Saya teringat satu buku yang berjudul Patologi Sosial yang ditulis oleh Kartini Koko. Saya membaca di masa itu tahun 2014 dan saya masih ingat hari ini. Dia bicara tentang apa yang sebenarnya patos. Patos itu tahu nggak? Patos. Patologi. Penyakit patologi sosial. Ilmu yang bicara tentang penyakit yang ada pada tubuh manusia. Kalau dokter bicara tentang apa namanya? Fisikal. Kalau filsafat bicara tentang pikiran. Jadi ternyata bahwa selain di bidang ilmu kedokteran, fisik kita ini atau jiwa kita ini juga punya penyakit. Di dalam bukunya Kartini Kartono menjelaskan bahwa salah satu penyakit manusia adalah moralitas. Tidak memiliki moralitas, tidak memiliki adab, tidak memiliki prinsip, tidak memiliki karakter, tidak memiliki identitas. Kartini Kartono menjelaskan bahwa analogi sederhananya, kalau memang mahasiswa kita semua ini adalah agent of change, saya menggunakan bahasa filsafat agent rasional bahwa manusia, mahasiswa adalah sebagai bukan hanya sekedar agent of change, tetapi juga agent of rational. Ketika kita semua ini melakukan ada penyimpangan, maka rasional kita menolak secara keseluruhan. Secara otomatis misalnya di dalam bukunya Kartini Kartono, ini baru satu buku kita jelaskan. Beliau menjelaskan bahwa kita ini hidup di dalam satu siklus besar. Dari junior ke senior. Dari yang kecil ke besar. Dalam filsafatnya dari deduktif ke induktif. Dari yang besar ke kecil, dari kecil ke yang besar. Dari yang khusus ke umum. Dari mahasiswa semester 1, dari semester 1 ke semester 2, semester 2, semester 3, semester 4, seterusnya. Saya sama Bang Mujahid adalah anak HMI. Saya harus sowan ke Bang Mujahid, Bang, nggak ada di Bang. Kira-kira ada mahasiswa yang ngomong ke Bang Anis, Bang, saya ini udah selesai kuliah Bang. Oh, sekarang usaha apa?
Saya usaha sekarang bang. Ditanya bang Anies, usaha apa? Ya usahakan lah bang. Jadi mahasiswa itu teman-teman. Jadi teman-teman misalnya saya bang Mujahid ada arah ini, bang mohon doanya bang. Saya ke sini. Mohon arahannya. Itu nggak arahannya saja. Ya mohon amplopnya bang untuk menyelesaikan agenda kami. Saya sering juga disangkar begitu sama teman ini, dan kita paham itu siklusnya. Begitu pula dengan begitu kita tahu bahwa kita sudah menjadi senior, mahasiswa akan begitu halnya. Nah, siklus morality juga begitu yang ternyata. Ketika misalnya kita melakukan penyimpangan dari korupsi yang kecil-kecil menjadi korupsi yang besar. Di dalam bukunya Kartini Kartono menjelaskan bahwa KKN itu tidak akan kemudian akan hilang begitu saja kalau ada siklus begitu terus akan terjadi. Moralitas itu tidak terbentuk begitu saja, tetapi dia adalah terbentuk jauh sebelumnya. Ketika misalnya kita sudah melakukan sedemikian rupa dan melakukan terus-menerus hal yang menyimpang, pada akhirnya juga akan melakukan penyimpangan. Yang sekarang ini, yang berapa triliun itu, tidak ucap-ucap seberapa triliun. Penyimpangannya dari kecil, ya mungkin yang 1000, 2000, 10, 20, seterusnya. Nah, mahasiswa mau menjadi apa? Kita semua menjadi apa? Agent of change atau agent of rational? Kalau hanya sekedar bahwa agent of change, kita mencoba untuk merubah segalanya, kita ini hidup di bawah sistem. Pernah membaca bukunya Bang Fahri? Kalau misalnya ada papan, saya jelaskan. Ada 3 siklus. Piramida terbalik. Piramida. Deduktif ke induktif. Khusus ke umum. Dari posisinya dia negara. Lalu kemudian Bang Fahri menempatkan ada bukunya, Negara, Pasar, dan Rakyat. Sama dengan bukunya Kartini Kartono. Negara, pasar, rakyat. Negara ini siapa saja? Kalau Anda tahu peta pemikirannya, Anda akan jelaskan. Negara ini adalah polisi, TNI, PNS, semuanya. Pasar siapa? Pasar ini siapa? Para pengusaha, para investor, pasar. Di sini siapa? Di sini rakyat, kita semua, petani, juga pengembala, yang kayak Abu, ya tapi sudah jadi besar gitu, pengembala semuanya. Negara cari makan dari mana? Negara cari makan dari mana? Sikat pengusaha, naikkan pajaknya. Pengusaha beli hasil dari petani dari mana? Seenaknya dewe. Yang pada hasilnya rakyat tetap terus tertinggal. Siapa yang mau digeser oleh rakyat? Nggak bisa jempol ke atas, nggak bisa jempol ke pemerintah. Disemprot kita oleh gas air mata. Nah, siklusnya begitu. Kalau ini oleh Bang Fahri itu menanggapi menskemakan pikirannya bahwa polisi itu TNI, negara itu polisi dan PNS dan seterusnya. Apa kerjanya? Karena ini adalah negara, apa kerjanya? Mengatur seluruh yang ada di negara. Jika ada kesalahan yang ada di pemerintahan, maka kesalahan negara. Pertanyaannya hari ini, ada nggak negara yang tidak salah? Sepanjang negara kita ini terus terjadi perilaku penyimpangan, maka yang disalahkan oleh negara. Kesalahan itu dari mana? Kita semua sekolah, kita semua mahasiswa. Mungkin ini dalam pikiran saya nggak tahu, mohon maaf. Mungkin bahwa negara yang besar itu dari awalnya mungkin hal-hal yang dilakukan seperti ini. Dia kecil dulu. Mungkin kita dari mahasiswa awal gitu, bang, usahakanlah bang gitu. Nah sekarang moralitas kita putus demikian. Menegih abure nggak ada jangko-jangko gitu. Iya bu, nggak ada jangko-jangko. Sekarang misalnya moral kita, kalau misalnya kita lihat masih ada foto dikit ya. Kita lihat ini saya deduktif ya, dari besar umum. Saya dulu di Makassar tahun 2009 nggak ada HP, nggak ada WA-an. Dulu tuh masih BBM ya, benar. BBM. Itu pun kita nggak bisa beli, Ustaz. Karena BBM itu mahal banget. Ya paling jengkrik lah, ting gitu SMS. Tetapi di masa itu
kita mampu, mahasiswa di masa itu, kita mampu beraktivitas rasional, beraktivitas yang ilmiah. Setiap pojok itu kita bicara tentang ilmu pengetahuan. Moralitas ini adalah degradasi moral. Bukan hanya sekedar degradasi moral untuk saat ini, tetapi degradasi ilmu pengetahuan. Kalau kita degradasi ilmu pengetahuan, maka degradasi pikiran. Kalau kita misalnya degradasi pikiran, maka degradasi moralitas. Dari terbentuknya di sekolah filsafat adalah pikiranmu adalah rajamu. Pikiran kita adalah bisa mengendalikan dunia. Moral ini sebenarnya hasil dari pikiran. Ayo, marah kita 1.000 bang. Nah, sikap. Karena pikiran. Ayo, marah 20 juta itu nggak dihitung kok, nggak dimasukin di dalam anggaran gue. Sikat. Karena pikiran. Pikiran adalah raja. Pikiran adalah raja. Kalau misalnya kita mampu mengendalikan pikiran, saya yakin moral kita akan terus baik. Sekarang waktu saya S2 di Jogja, menurut senior saya di tahun 2000, di tahun 2000 sampai 2007 masih bagus sekali. Keilmuan itu di mana-mana. Keilmuan itu serahkan di mana-mana. Berbicara di pojok-pojok gitu, di pojok kelas, di pojok kampus. Diskusi, aktivitas keilmuan itu hidup di masing-masing. Begitu hari ini, mungkin para melawan Bali di Jogja, ada beberapa orang mungkinnya dalam waktu dekat atau beberapa tahun terakhir. Saya tidak menyalahkan Jogja, tapi bahwa hampir semua di beberapa tempat keilmuan degradasi. Satu degradasi keilmuan, di sisi lain degradasi moralitas. Entah waktu di Jogja itu menurut teman-teman saya, menurut senior-senior saya. Tempat-tempat kayak begini nih, ada tempat-tempat ilmuwan, tempat-tempat ilmiah, diskusi pengetahuan. Hari ini berubah dia. Tempat-tempat hedonisme dan kayak pengujian. Sekarang adalah bagaimana shopping. Sekarang adalah bagaimana tren sosial. Sekarang adalah bagaimana baju-baju bagus. Datang ke mall-mall, datang ke kafe-kafe. Bukan lagi obrolan pengetahuan, tetapi hanya sekedar obrol personality. Ya, hari kecil berapa 100.000 makan bayar. Habis itu pulang. Di masa itu 100.000 pengetahuan itu banyak. Kalau seandainya boleh dimasukkan ke ember, pengetahuan itu lebih dari 1 ember. Di masa itu 100.000. Hari ini 1 juta makan itu habis selesai. Bukan lagi adalah sebagai hanya sekedar datang lalu kemudian makan tinggalkan tempat. Tidak ada lagi aktivitas keilmuan. Kalau keilmuan runtuh, maka runtuh pula sosial moral. Itu intinya. Kata Profesor Ketua BPI sekarang, BPIP, Profesor Yudian Wahyudi, mantan Rektor di Jogja. Kenapa kita mundur? Karena eksperimentasi. Karena kita lupa terhadap ilmu pengetahuan. Kalau misalnya ilmu pengetahuan, maksudnya apa? Kalau agama kita kuat, agama itu kan kuat karena ada pikiran. Gitu kan? Kita belajar, kita paham bahwa agama itu bagus, maka kita harus disetir oleh agama. Karena pikiran kita bagus, maka pikiran kita bisa menyetir langkah dan perilaku kita. Itu adalah moralitas. Oleh sebab itu, teman-teman, bahwa perbaiki pikiran kita, perasah pikiran kita untuk terus berkembang, untuk terus beraktivitas. Abu Sunusi, Abu bicara tentang agama. Itu mentok, iya kan? Bang Taufik bicara idealitas, mentok. Bang Mujahid bicara tentang keilmuan, ya. Sudah mentok juga. Saya bicara apa ini? Oke. Kalau bagi saya lihat bahwa ada sudut pandang lain. Kita itu kurang tokoh. Tidak pernah mentokohkan orang. Tetua sekarang dianggap teman oleh generasi hari ini. Itu makanya ada setiap dari Nabi Adam, dari Nabi Muhammad, gitu. Setiap regenerasi itu ada degradasi. Para waktu kiamat. Setiap generasi ada degradasi. Kata Nabi bahwa ya
sekalipun saya bukan orang agamis. Saya orang filsafat ya, ada namanya kalau di agama namanya dalil. Tapi dalam filsafat namanya postulat. Ada postulat yang terbaik dari Nabi bahwa setiap generasi, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Ada Arabnya kan? Ada Arabnya. Apa? Khairul qurun. Kan gitu ya? Ya, itu ada Ustaz. Setiap generasi, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Setelah itu ada generasi lain, yaitu generasi sahabat. Setelah itu ada generasi lain, setelah generasi sahabat, yaitu generasi tabi'in. Artinya bahwa yang terbaik dari generasi hanya 3 generasi. Setelah itu degradasi sampai pada detik ini. Benar kata Bang Ujaid bahwa tidak mungkin kita mengharap kebaikan dari semua orang. Tetapi bahwa setiap generasi itu mampu untuk berpikir rasional. Hari ini, baru-baru. Kalau misalnya dianggap bahwa generasi Z adalah generasi yang dianggap immoral misalnya, ya nggak tahu ya, generasi milenial habis itu generasi Z ya. Mohon maaf, gimana tata kelola sekolah hari ini? Entah itu diberikan izin atau tidak. Anak-anak sekarang ini yang sudah harusnya bahwa begitu selesai ujian sudah tidak ada lagi aksi-aksi yang lain. Mau atraksi itu, atraksi ini silahkan. Sekarang di beberapa sekolah di Kecamatan Medan coret-coret, ngomong kiri kanan. Pantas kata Nabi bahwa setiap generasi ada degradasi. Kenapa itu? Karena kita tidak memiliki tokoh. Tidak ada yang kita takuti selain daripada diri sendiri. Yang dianggap bahwa diri sendiri mampu membawa segalanya kepada kebaikan dan keburukan. Padahal sebenarnya ada postulatnya, ada dalilnya, ada indikatornya bahwa orang tua harus ditokohkan. Kata orang tua harus ditaati. Hari ini nggak ada. Yang kedua, saya bicara tentang teoritis, tentang peradaban. Peradaban ini nggak ada. Kira-kira gitu ya. Peradaban semua ini konsepnya kayak gini. Peradaban itu perubahan. Peradaban itu bukan sekedar bahwa adab kita, bukan sekedar bahwa moral. Peradaban itu bahwa pikiran yang terbaik yang mampu untuk kemudian mengeluarkan kita dari jahiliyah menuju Islami, dari keburukan menjadi kebaikan. Pernah baca bukunya The Class of Civilization? Samuel Huntington pernah membaca buku itu. Peradaban itu menurut mereka, makanya ini saya nggak tahu bahwa apakah hasil peradaban Barat masuk ke kita atau memang peradaban kita yang memang kita berbuat sendiri dengan melihat peradaban luar. Ini terlalu jauh sebenarnya. Hanya sekedar saya melihat bahwa peradaban kita hari ini itu yang harus dipegang. Moral kita, etika kita, adab kita itu harus dijaga. Itu sebenarnya adab. Itu peradaban, bukan hanya sekedar berpikiran kita mengubah segalanya. Kalau orang Barat mampu mengubah segalanya dengan meninggalkan agama, bagi saya itu tidak beradab. Bagi mereka adalah peradaban yang tidak mampu untuk kemudian diikuti orang lain. Tetapi bagi Nur Khalis Majid di dalam bukunya Islam dan Dialog Peradaban itu mengatakan bahwa agama itu adalah peradaban bagi umat Islam. Maka bagi tokoh-tokoh di atas SMBO juga harusnya kita tokohkan. Dia bilang, "Aki kawating nyung di anak coba lah amba itu tabung." Kan itu. Nyung. Kan itu yang terjadi. Ya kira-kira anda berapa? Wallahualam. Sekian dan terima kasih.